yang diklaim itu. Jadi hati-hati ya, penipu. Kalau sampai berani mengaku itu menyuntikan itu sebagai obat yang membesarkan, menyuntikkan zat tertentu itu dikatakan obat yang membesarkan kelenjar payudara atau kelenjar lemak, itu adalah penipu. Ya bahaya tuh, harusnya bisa kita laporin ke polisi itu ya. Itu udah penipuan dan itu bahaya banget. Nyuntikin zat ratusan cc ke dalam tete ya, itu bisa bikin emboli di pembuluh darah, itu bisa mati di atas meja operasi. Hati-hati loh ya. Beneran nih, saya nggak ada personal issue sama siapapun ya, tapi ini saya ingetin aja ya, nih, nyuntikin sesuatu dalam jumlah besar ke payudara itu bisa bikin emboli di pembuluh darahnya ya. Walaupun kita udah aspirasi, tetap ada resiko karena yang terjadi adalah proses inhibisi, proses merembesnya yang disuntikin masuk ke dalam masuk ke dalam pembuluh darah ya, dan itu bisa bikin mati di atas meja operasi, meja tindakan ya. Apalagi kerjanya di klinik-klinik Pratama, itu bahaya banget. Aduh, kan nggak ada life supporting sistemnya ya. Jadi hati-hati banget, dan please deh ya teman-teman dokter yang nyuntikin beginian, tolong jangan membohongi pasien dengan mengatakan barang itu adalah obat yang bisa merangsang pertumbuhan kelenjar payudara atau pertumbuhan kelenjar lemak. Belum ada di muka bumi ini zat begituan ya. Ya, nggak ada zat begituan. Terus logikanya aja nih buat anda pasien, logikanya nih, kalau memang ada obat begituan kok nyuntiknya sampai ratusan cc? Ya harusnya 1 cc 2 cc doang dong ya. Ini nyuntiknya sampai ratusan cc, gedenya karena karena barang yang disuntik dalam jumlah besar, bukan gara-gara obat itu atau zat itu ngerangsang pertumbuhan ya. Sesimpel itu. Hati-hati ya. Jadi mau siapapun yang ngomong begitu, aduh itu penipuan tuh. BP POM tuh harusnya bergerak tuh ya, laporin aja ke BP POM tuh ya. Itu gila banget sih ya. Itu aduh, saya ingat barang serupa begitu ya, pernah datang ke saya waktu awal-awal masuk Indonesia. Tadinya mau mengendorse saya untuk pakai begituan, saya tolak nih ya gitu. Saya tolak karena saya bilang ya itu bahaya gitu. Terus safety jurnalnya juga nggak ada ya. Hati-hati. Sekali lagi, saya nggak punya kepentingan apapun di sini ya. Saya nggak pakai juga gitu barangnya atau kompetitornya ya, nggak ada. Jadi nggak ada kepentingan apapun. Saya cuma ingetin, wah tapi udah disuntik nggak ada yang mati dok? Belum ya. Ya udah pernah kejadian tuh yang di Jogja tuh, ada beberapa kejadian tuh ya. Nah kadang-kadang pun ada kejadian gitu langsung ditekan beritanya, jadi nggak ketahuan di permukaan gitu. Hati-hati ya. Pokoknya udah diingetin, tugas saya cuma ngingetin doang ya. Hati-hati. Oke ya. Oke. Sudah jam sudah 15.000. Baiklah, mari kita mulai ngobrol yang lebih serius ya. Menarik ya, ada di salah satu postingan di tag ke saya, ada yang ngirim ke saya, di screenshot terus dikirim ke saya, dan saya setuju dengan isinya. Dia bilang ya, pengen lihat yang mengaku bisa treatment flek melasma ya, yang setelah di follow beberapa lama masih bagus hasilnya, nggak memberat atau tidak kembali lagi. Kalau ada pengen belajar deh sama suhu itu. Nah ngomongnya begitu ya. Saya tahu arahnya kemana. So hari ini saya siapin foto dan videonya. Kita lihat ya. Tunggu sebentar. Sekejap. Mari kita lihat. Sebentar. Kita flip dulu kameranya. Nah, lihat. Ini 1 tahun. Ya. Ini udah 1 tahun. Tanpa laser, tanpa peeling, tanpa krim eksfoliasi. Datangnya begini. Skin barrier rusak nggak karuan. Ini setelah 1 tahun. Oke, kita lihat lagi.
ya. Ya, yang atas 1 tahun sebelum, yang atas sebelum, yang bawah 6 bulan. Ya, sebelum 6 bulan dan ini 1 tahun. Tanpa laser, tanpa peeling, dan tanpa eksfoliasi. Kok bisa? Ya emang bisa, ya. Kalau mau tahu caranya mending beneran samperin, ntar gua ajarin. Dah, ya. Jadi jawabannya mungkin, bukan nggak mungkin, ya. Tapi tidak mungkin kalau pakai cara yang Anda kerjakan selama ini. Kalau pakai cara yang Anda kerjakan selama ini, jawabannya tidak mungkin, bro. Sorry, sambil makan ya. Nggak apa-apa dong. Yang tadi menarik, ada yang nanya hidung jambu bisa nggak dikecilin? Saya juga pengen nih. Tapi masih nunggu. Tunggu, ntar saya akan operasi juga sih. Oke. Olive oil. Sudah epet-epet tahu sudah kena matanya. Ditipis nih. So, yang tadi saya liatin. Jadi Anda udah ngelihat ternyata bisa. Ya. Ternyata bisa. Yang besar itu. Yang besar kayak begini. sini dulu dong. Nggak sini dulu. Enak aja. Enggak kelihatan. Ini ayah belokin. Bentar ya guys. Anak gadisku mau tidur. Kamu besok nongkrong. Ada bagus gak matanya? Nah. Ini nggak mau. Oke, I'm back. Jadi, Don nanti mau. Jadi bisa ternyata, ya, bisa ternyata kita ngobatin flek melasma dan mencegah relapse-nya. Kuncinya di perbaikan skin barrier. Selama skin barrier ini belum diperbaiki, ya apapun yang dikerjain pasti akan nggak ngefek gitu, ya. Nah, so sekali lagi saya ngulang nggak akan bosan-bosan saya ngulang ya. Jangan berpikir, ya, saya nggak pernah ngomong begitu soalnya. Jangan menangkap bahwasanya apapun masalahnya akan beres dengan basic skincare saja. No, ya. Di salah satu kontennya Dr. Richard Lee dia bilang skincare basic nggak bisa buat ngeberesin semua masalah. Setuju saya, benar. Dalam hal itu dia betul, ya. Yang dia sampaikan betul sekali. Skincare basic itu harusnya dipakai pada kulit yang normal untuk mempertahankan supaya kulitnya sehat terus, ya. Pada kondisi skin barrier yang rusaknya masih ringan, masih mungkin terkoreksi, ya, dengan skincare basic pada yang ringan. Kalau udah sedang berat, udah yang fleknya udah rata, sensitif banget kulitnya, ya, itu nggak bisa. Jadi, tapi Anda tetap butuh skincare basic. Jadi skincare basicnya tetap kita pakai gitu. Cuma harus ada treatment tambahan. Kalau di Beautiful namanya T-plasma. Itu yang saya kerjakan per 2 minggu sekali. Itu dikerjain baru beres. Ya kalau enggak, Dan ingat prosesnya lama. 6-12 bulan. Waduh dok, lama banget. Yeay. Proses Anda dirusak wajahnya bertahun-tahun, ya. Itu akumulasi dari semua treatment yang Anda alamin selama ini. Sering pasien itu ngerasa kulit yang seperti ini itu sehat, ya. Ntar saya liatin. Perasaannya kulit seperti ini sehat, padahal enggak. Ntar saya buka dulu. Nih. Ntar ya. Nih. Sering orang ngerasa kulit kayak gini tuh sehat. Ini saya nggak tahu gambarnya cukup jelas gak ya. Wah, kayak mengkilap, tapi lihat tuh udah mulai ada flek-flek tipis, mulai ada beberapa teleangin
tasis ya, pembuluh darah kecil ya. Ini ketahuan nih pasien pasti pakai steroid jangka panjang lumayan lama nih ya. Terus ternyata memang benar pasien ini sering banget dulu di laser, bisa 3 kali dalam sebulan ya. Tuh lihat kulitnya, dipilin juga ya. Terus lihat yang sehat itu sebenarnya kulit lehernya. Nih kulit lehernya nih, lihat dari dekat tuh. Ya kalau kulit aslinya begini. Ini udah cikal bakal mulai ada flek-flek tipis. Nah ini tinggal tunggu aja nih. Dia terusin 3-4 bulan lagi jadi itu flek melasma yang ditakutkan ya. Jadi hati-hati. Ya hati-hati, treatment yang berlebihan itu sekarang tuh saya malah aneh tuh kayak pengertian kulit yang sehat itu harus didefinisi ulang deh ya. Oke sebentar. Nah ini yang tadi ya, flek yang seberat ini yang bawah itu 6 bulan ya, ini 1 tahun bisa ya, sangat mungkin nih, sangat mungkin ya. Caranya yang dibedain, kalau pakai cara yang sama ya nggak mungkin lah ya. Sekali lagi ini sebelum, ini 1 tahun kemudian, no makeup no edit ya, nggak pakai filter nih ya. Tuh sebelum ya 1 tahun, yang bawah 6 bulan. Oke jadi mungkin sekali, bukan nggak mungkin. Ini contoh kulit sehat. Ini kebetulan pasien hidung saya ya. Ini pasien operasi hidung di saya udah 6 bulan, tapi kulitnya sehat nih ya. Oke. Oh ya by the way, di Beautiful tuh lagi ada promo breast ya. Lagi ada promo breast bulan ini 10%. Lumayan tuh ya, gede tuh promonya. Silakan disikat ya. Oke, nah ini juga sama. Ini pasien, lihat kulitnya. Saya terapi kulitnya sambil benerin hidung dan matanya ya. Tuh. Itu udah cakep kulitnya. Di atas kan kemerahan kayak udah ngerebus tuh. Yang bawah udah rapi ya. Oke. Nah, kalau ini operasi benerin kelopak mata yang ketarik ke bawah. Kantong mata ketarik ke bawah karena apa? Karena kebanyakan buang kulit dan lemak, kulit dan otot ya. Jadi harus kita koreksi. Ini dikerjakan di tempat lain. Oke, ini lagi ada promo 15%. Ya, lagi ada promo 15% buat terapi flek melasma ya di Beautiful, T-Space dan Pakubono. Jadi silakan ke sana. Oke. Tadi ada yang nanya pengen operasi hidung. Yang hidungnya tadinya model yang besar, model jambu, pengen supaya lebih ramping. Coba saya liatin ada nggak ya. Keynote. Kan saya ada contoh yang bagus buat ini. Wait. Sabar. Kita cari dulu fotonya. Nah, ada nih. Ada di sini. Ya, ntar saya liatin. Nih, ini model yang hidung besar ya, terus kita rampingin. Sebentar. Nih, susah deh. Tuh, ya, nih, jadi yang atas tuh kan gede tuh, yang bawah udah ramping tuh. Yang atas gede, yang bawah udah ramping, ya. Oke, jadi bisa. Tekniknya adalah, ya, nah ini menarik nih, ada yang nanya, emang boleh dok ngerjain kewenangan SPKK dengan nada lembut? Oke, saya jawab. Ya, saya jawab. Pasti nih yang nanya buzzernya SPKK nih. 1, ya. Saya tanya deh, selama ini flek melasma dikerjain sama dokter umum juga nggak? Iya kan? Boleh. Saya juga pernah jadi dokter umum. 1. 2. Bedah plastik ini karena Anda nggak tahu aja. Bedah plastik itu adalah ilmu yang mempelajari jaringan. Kulit, otot, tulang, semua kita pelajarin. Dan saya lebih sering megang kulit daripada yang lain.
Kita potong, kita buka, lihat layarnya di lapis demi lapis. Dan kita belajar wound healing, ilmu penyembuhan luka. Nah terus, ilmu yang saya pakai buat nyembuhin flek melasma bukan ilmu SPKK. Saya pakai ilmu wound healing yang saya belajar di bedah plastik. Paham? Jadi, saya bukan nerapin ilmu SPKK buat ngeberesin flek melasma. Nih, saya jawab dengan cara lembut juga nih. Ya, yang saya kerjain menerapkan ilmu bedah plastik buat wound healing, buat ngeberesin masalah melasma yang nggak bisa diberesin oleh yang anda yang keberatan. Paham? Ya. Nah sekarang kalau anda punya muka begitu, mau diberesin atau nggak mau diberesin? Kalau mau diberesin ya sini datang. Kalau nggak mau diberesin silahkan cari mereka. Easy, ya kan? Gampang. Coba lihat mukanya, berantakan nggak? Jangan-jangan berantakan. Seringnya begitu, berantakan. Jadi cuma gara-gara nggak paham doang, terus browsing coba di luar negeri. Ya, itu banyak dokter bedah plastik yang ngomong tentang penanganan flek melasma. Banyak dokter bedah plastik yang ngomong tentang exosom. Banyak. Anda aja nggak tahu, kurang jauh mainnya bro. Ya, cuma sampai Tanjung Priok doang, nyebrang dikit. Ya, nyebrang dikit. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Tuh rekam, kirim ke teman-temannya sana. Ya, gitu. Nah terus lihat tuh, masa udah lihat foto begini masih. Makanya saya selalu men-challenge ya. Anda perhatiin deh. Ada nggak yang berani posting foto sebelum tindakan, 3 tindakan, 6 bulan dan 1 tahun pasca tindakan melasma? Pernah lihat nggak mereka posting? Saya sih nggak pernah lihat. Kenapa? Apa jangan-jangan gak ada yang sukses? Terus. Ya, jadi nggak usah sosok mengklaim ini, nggak usah sosok mengklaim oh ini punya saya gitu. Ya, aduh, udah nggak zaman bro. Ya, lagian saya juga nggak pakai ilmu dia kok. Ngapain keberatan? Orang saya nggak pakai ilmu kamu kok. Ya, saya pasti yang saya pelajarin, makanya ngefek. Gitu. Simpel aja. Jadi kamu itu mau diobatin dengan yang beres atau beres-beres pulang hitam semua muka mau ya, jangan ya, kasihan deh. Jadi jangan sampai ketidaktahuan membuat kamu jadi hidup dalam kebodohan terus. Jadi kalau ke klinik operasi bedah itu nggak apa-apa kalau konsul tentang flek nggak mau operasi, nggak apa-apa, orang banyak kok ya. Saya punya pasien flek melasma sehari itu bisa 30-40 loh. Banyak banget, emang begitu ya, karena udah proven bisa terbukti. Satu pasien datang bawa 5 temennya, satu datang pasien bawa ini di gue bisa gitu. Tapi memang harus sabar, nggak bisa instan. Biasanya yang pasien yang berharap 2 kali 3 kali beres ya nggak bisa ya. Makanya saya selalu buka, kalau mau berobat flek melasma di sini sabar. Step pertama adalah sabar. Jangan campur-campur step saya dengan cara orang lain ya. Karena saya pasti akan melarang ya pasien flek melasma saya nggak boleh melakukan tindakan apapun yang saya anggap bisa memperkuat bariernya. Karena skin bariernya itu udah dalam keadaan rapuh. Dia punya skin barrier udah dalam keadaan rapuh, udah tipis gitu. Jadi jangan dilakukan tindakan-tindakan lain yang semakin memperburuk. Seperti apa yang saya bilang, laser, peeling, krim malam yang eksesif, nggak boleh dulu. Ya istirahatin dulu, istirahatkan dulu. Setelah istirahat nanti baru kita pikirin. Ya, setelah skin barrier terkoreksi baru dipikirin. Jadi sekali lagi nih buat mata-matanya oknum SPKK yang ribet banget ya, yang sibuk mengcounter pernyataan saya tapi tidak pernah memperlihatkan hasil kerjaannya. Oknum ya, saya nggak ngomong semuanya ya, karena banyak yang bagus, banyak yang benar ya. Yang saya ngomong oknum itu jangan disamaratain. Buat tukang-tukang tembak yang biasanya cuma nembak-nembak laser doang ya, ini saya ingetin nih ya, daripada sibuk mengcounter apa yang saya omongin
Mendingan tunjukin aja apa yang kalian bisa kerjain supaya publik percaya gitu. Kan kalau misalnya kerjaannya bagus, orang pasti akan percaya sama Anda. Tapi kalau kerjaan yang nggak ada hasilnya, ya pasien cuma minggu ini suruh datang laser, dua minggu lagi memburuk, makin gelap mukanya, dibilang emang begitu prosesnya, nanti di laser lagi. Masa begitu mau diulang terus? Ya, yakin itu benar? Ingat kata Einstein, melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu namanya stupidity. Itu kata Einstein, bukan kata saya. Ya, gitu aja. Jelas ya? Oke. Alright. Baik. Dok, teknik T-flag, T-plasma itu seperti apa? Susah saya jelaskan di sini, terlalu teknikal ya. Jadi, dan nggak ada gunanya juga saya jelasin, emang ntar Anda mau ngerjain sendiri ya. Dok, aku susah banget cerah mukanya padahal udah eksfoliasi. Justru muka Anda nggak bakalan cerah karena udah kebanyakan eksfoliasi. Udah kebanyakan diangkat kulitnya, nggak bisa cerah. Itu udah rusak skin barriernya. Ya benerin dulu skin barriernya baru bisa gitu. Di Bogor ada di Jalan Bang Barung, ya di browsing aja. Kelopak sekitar 45 sampai 55. Dok, apakah dalam penanganan kulit apapun itu perlu collab juga sama SPDV juga? Di klinik saya ada dokter SPKK menjadi partner saya, ya. Dan ada dokter GP estetik juga yang menjadi partner saya. Jadi biasanya pasien itu kalau memang yang konsulnya langsung ke mereka, berarti langsung mereka yang bikin SOP mau diapain ya. Mereka yang langsung bikin plan perencanaannya gitu. Tapi sebagian besar pasien kalau memang kebetulan ke Beautiful, biasanya ketemu sama saya dulu. Saya bikin plan, baru dieksekusi sama mereka. Ya, nanti dalam perjalanan mereka bisa nambahin, bisa ngurangin gitu sesuai kebutuhan. Karena mereka yang pantau. Nah, nanti biasanya saya cuma akan lihat sekitar pertama kali datang, 4 bulan progres sama 4-6 bulan progres sama setahun progres. Kalau ada yang kurang baru saya masuk. Biasanya begitu. Jadi, tapi kita kerja as a team, ya. Jadi ada di tempat saya tuh ada SPKK yang ilmunya update ya, terus nggak julid ya, terus ada GP estetik yang saya ajarin dari awal. Gini loh prinsip-prinsipnya gitu. Jelas ya? Itu mana tadi yang ngomong tadi? Lagi nangis di pojokan kali? Enggak? Lagi nangis di pojokan nggak? Ya, mudah-mudahan. Oke. Bentar ya, saya baca ada pertanyaan apa yang menarik nih. Apakah anti-aging itu masuk dalam rangkaian basic skincare? Aduh, ini pertanyaannya susah-susah gampang buat dijawab. Tapi yang pasti ya, anti-aging itu kan istilah umum gitu. Istilah umum yang menuju ke mensasar kepada kita nggak pengen cepet tua, intinya kan begitu kan. Nah, semua upaya yang bisa dilakukan supaya kita nggak cepet tua ya udah gitu, itu anti aging gitu. Melakukan perlakuan tertentu malah yang ngerusak, malah membuat kita jadi tambah tua gitu ya. Orang kan kalau misalnya mukanya terlalu kering, terlalu banyak eksfoliasi, terlalu hitam, flek melasma karena hiperpigmentasinya kan itu jadi kelihatan makin tua gitu ya. Oke, ini coba kita baca lagi. Saya nggak nguasain semua ilmu masalah perkulitan gitu. Saya cuma tahu yang berhubungan dengan wound healing aja, ya. Saya cuma ngedalamin yang berhubungan dengan wound healing dan udah saya terapin dan udah proven, ya. Case-nya udah ribuan yang kita kerjain, ya bukan lagi ratusan, ribuan, ya. Oke. Ya ngecilin pori itu gampang lah ya. Silakan datang aja ke Beautiful. Tuh 15 menit juga beres tuh ya. Cara memperbaiki skin barrier saya udah kasih tahu ya. Nah teman ya, Anda nggak mungkin kerjain sendiri. Tidak dengan cara, nggak cukup dengan basic skincare doang. Basic skincare mencegah skin barrier bertambah buruk
ya. Tapi untuk memperbaiki yang udah buruk, Anda perlu treatment tambahan. Nah ini, kalau di Beautiful namanya T-plasma yang harus saya ulang per 2 minggu sekali. Ngilangin teleangiektasis, oh gampang itu. Ya, datang ke Beautiful, kita kerjakan T-rejuve, hilang teleangiektasisnya. Ada kok caranya. Ya, oke. Jadi sebenarnya, aduh ini kondisinya jadi nggak enak ya sebenarnya ya. Seolah-olah padahal yang ngajak ribut cuma segelintir orang nih, ya. Dan karena cara mereka udah mulai norak, maka saya ikut-ikutan ngelayanin gitu. Tapi sebenarnya ya, yang saya tegur sekali lagi, yang saya kritisi itu adalah yang berlebihan. Itu coba menurut Anda gimana sih? Coba deh Anda pikirin sendiri. Apa benar? Ini pertanyaan ini saya lontarkan ke, ya siapa tahu ada sejawat di sini yang ikutan ya. Dengan nama-nama palsunya, ketahuan kok. Apa benar kalau ada pasien datang ke Anda, ya, Anda kerjakan peeling bisa 3 kali dalam sebulan, ya, laser bisa 3-4 kali dalam sebulan. Benar apa enggak? 1. Apa benar sebelum di laser di peeling dulu, atau setelah di laser di peeling lagi di waktu yang bersamaan? Apa benar? Dan itu diulang bisa 2-3 kali dalam sebulan. Ya, ada lagi tadi pagi saya pernah nemu pasien, dia cerita dia bisa seminggu 2-3 kali di laser. Apa benar? Coba deh jawab itu. Ya, kalau melihat kenyataan itu saya nggak heran kenapa mukanya jadi pada sampai ke okronosis, ya. Gitu. Ya, jadi yang saya tegur itu sebenarnya, tapi yang kesetanan, yang marah-marah, ya, sekelompok orang yang udah sentimen duluan gitu. Gitu. Terus hal lain nih, bagaimana penanganan flek melasma selama ini? Coba kalau Anda yang jadi pasien, apa benar Anda udah punya flek melasma, apapun penyebabnya ya, atau hiperpigmentasi in general deh, apapun penyebabnya. Terus Anda treatment dengan laser, dengan peeling, ya, muka udah hitam nih, datang ke Anda terus Anda laser, Anda peeling, apa benar Anda kasih krem malam lagi buat depigmentasi, buat eksfoliasi dan depigmentasi, apa benar? Ya. Oh, katakanlah kita coba, siapa tahu bisa, karena di jurnal katanya ada yang bisa. Oke, Anda coba 1 kali, terus bersih. Ya, bersih 2 minggu, 3 minggu, minggu keempat tambah banyak, tambah lebar. Terus Anda ulang lagi bulan depan. Oke, coba lagi bulan depan, gitu lagi. Terus di bulan ketiga tambah lebar, tambah dalam lagi, tambah banyak. Masa nggak ada kepikiran buat berhenti, cari cara lain gitu? Apa benar tuh diulang-ulang terus? Apa nggak kepikiran gitu komplain pasien? Yakin pasien selama ini nggak komplain? Karena semua pasien, saya ribuan loh ketemu pasien, dan semua cerita sama. Semua ceritanya sama. Itu saya tanya, Anda komplain nggak ke dokternya? Iya dok, saya udah ngomong, udah nanya ke dokter, dok kok begini dok? Oh iya memang begitu bu prosesnya. Jadi nanti begitu muncul lagi kita laser lagi, kita peeling lagi. Nanti begitu muncul, masa itu diulang-ulang terus? Oh my god, yang benar aja. Ya. Nah pertanyaan saya, apa benar begitu? Nah sekarang saya tanya nih, ini kan banyak yang pasien di sini. Banyak pasien di sini yang udah pernah pasti berobat flek melasma kemana-mana. Iya nggak? Selama ini Anda setiap kali berobat flek melasma yang di laser atau di peeling, ya, hilang sebentar 2-3 minggu, ya. Kemudian bisa lebih buruk dan lebih parah lagi flek melasmanya dari sebelumnya. Benar apa enggak? Coba jawab. Nah, buat sejawat yang kebetulan ngintip-ngintip dengar, buat bahan gunjingan, baca. Semua jawabnya benar, lebih buruk, semua lebih buruk. Ada nggak yang jawab lebih bagus? Jadi kalau udah semua yang ngomong begini, masa sih nggak punya sense buat ngecek? Jangan-jangan gue salah nih. Ya, coba dong. Semua pasien yang bisa bersuara, coba jawab.
Saya mau lihat, saya mau baca. Ya, benar banget, benar kulit kering, bla bla bla. Ya, makin parah, lebih buruk. Ya. Coba dijawab lagi, ya masih ada, coba jawab yang banyak supaya mereka sadar dan percaya gitu. Dan yang saya omong ini bukan kata saya. Yang saya omong ini bukan kata saya, pasien yang cerita. Dan yang cerita bukan satu orang. Kalau yang satu orang cerita mungkin kebetulan kali. Ketemu 4.000 yang ceritanya sama. Ya. Ya, dan lucunya semuanya itu sama di mana-mana. Anda mau keluar negeri pun protokolnya begitu loh. Ya, tapi saya nggak tahu di luar negeri pada berhasil nggak tuh. Tapi yang pasti saya pernah punya pasien, dia cerita dia berobat sampai ke Singapura, berobat sampai ke Paris, malah buat swab melasma nggak beres-beres. Ya, daripada dibilang saya udah nyampe ke Paris dok, treatmentnya sama yang di Indonesia. Makin hancur muka saya tuh, mukanya udah sampai, wah kalau ngeliat ini saya liatin nih. Ini pasien saya, beliau itu berobat flek melasma ke Singapura sampai ke Paris. Ya, ini saya liatin. Itu dan sekarang udah berobat. Waktu datang ke saya tuh mukanya udah hampir kayak udah okronosis mukanya, udah hitam, wah semuanya udah nyampur semuanya. Ya, berobat 2 tahun ke saya. 2 tahun berobat ke Beautiful, ya. Ini saya liatin. Setelah 2 tahun kurang lebih lah ya. Setelah 2 tahun jadi begini. Ini setelah 2 tahun loh. Dari yang tadi hitam rata satu muka, saya akan cari fotonya, nanti saya akan liatin kapan-kapan. Nah, ya terus apa yang saya kerjakan? Saya usulin ke beliau, Bu. Ini kayaknya saya facelift deh, supaya kulitnya lebih ketarik, jadi gelapnya bisa lebih berkurang. Terus saya kasih nano fat transfer. Jadi setelah treatment hampir 2 tahun, ya beliau udah senang banget nih. Padahal kan melihat tuh masih ada bercak gelap yang masih numpluk di tipi, itu butuh waktu 1-2 tahun lagi lah mudah-mudahan ya. Tapi yang bagian jidat udah bersih ya, yang di sekitar pipi udah mulai, sebagian pelipis sudah mulai bersih. Dan sekarang seperti ini, kayak orang beda kan. Ini sekarang saya kerjain facelift, saya kasih nano fat transfer di bawahnya, ini jadinya. Sekalian waktu itu operasi buat benerin kelopak mata, hidung. Ya, ini jadinya. Ya, ini jadinya. Ya, gitu. Oke. Sebentar. Nih. Oke, nah kira-kira begitu. Nah, ini menarik nih. Dari Ibu Nisa. Saya komplain masalah laser referensi Dr. Tompi. Bentar, saya mau baca. Terus dokternya malah bilang, Dr. Tompi mau jual produk. Harusnya Ibu toyor aja palanya tuh. Saya nggak pernah bilang wajib pakai produk saya, nggak pernah. Tapi setiap ada orang nanya, dok saya sebaiknya pakai produk apa, saya selalu bilang silahkan pakai produk yang ada nyaman. Ya. Tapi kalau nanya produk saya, namanya Gyut. Kurang jelas apa kalimatnya? Nggak ada kalimatnya harus pakai produk saya. Kalau nggak pakai produk saya, Anda pasti akan gagal. Nggak. Tapi kalau buat treatment, saya nggak tahu di tempat lain bisa ngerjain yang saya kerjain atau nggak. Gitu. Makanya T-plasma ya cuma ada di tempat saya gitu. Jadi, dan memang iya, orang saya yang bikin. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku, saya juga punya T-plasma ya, berarti ngibul. Orang saya yang bikin kok. Ya. Gitu. Ya sekarang yang pada ngamuk itu gara-gara itu, Bu. Jadi yang bikin sekelompok orang itu ngamuk ya gara-gara mungkin mereka jadi nggak bisa nembak seenaknya. Ya. Pada saat Anda pinteran, ya, pasien jadi punya knowledge, dokternya ngamuk. Nah, tapi Anda lihat aja. Coba Ibu Lisa yang tadi tuh. Ya, wajah Anda jadi lebih baik nggak? Dikerjain dengan ditembak laser terus-menerus. Padahal wajahnya udah full flek melasma. Saya punya flek di laser malah tambah fleknya. Ya udah saya bilang. Ya. Jadi ya itulah yang terjadi. Ya. Kok ngeyel gitu loh. Ya. Ini saya dengar mereka mau ngelaporin saya nih. Kirain saya takut gitu. Ngelaporin aja. Saya malah pengen lihat tuh.
bisa sejauh mana gitu ya. Oke. Skin booster ya, nah misal kayak ibu ini nanya nih, skincare yang aman buat ibu hamil. Kalau nanya saya taunya ya produk saya, mana saya tahu produk orang lain. Ya saya nggak ngurusin produk orang. Ya saya taunya produk saya sendiri. Jadi kalau nanya saya pasti saya jawabnya ibu bisa pakai Giot, sabun, moisturizer, sunblock, udah itu aja cukup. Ya. Oke. Oke. Nah, misal seperti ini nih. Dok, apakah aman kulit berminyak pakai Panthenol Skintific, Vestology Acne dan Wardah apa nih? Dan Wardah apa gitu tadi? Ya, saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu isinya. Ya, saya nggak tahu isinya apaan gitu. Ya, jadi saya nggak bisa jawab, nggak tahu saya. Daripada saya sosok tahu ngarang, ya, gitu. Jadi kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan so tahu gitu. Subsisi buat pori-pori besar, kayak kalau pori-pori nggak perlu disubsisi, kalau bopeng baru disubsisi. Itu juga subsisi mungkin baru bermanfaat pada pada bopeng yang ringan. Kalau bopengnya terlalu dalam ya nggak ada gunanya juga gitu. Ya. So gitu tadi. So kembali lagi ke laptop ya. Daripada sibuk mengcounter apa yang saya omongin, tunjukin aja, liatin, kita tungguin nih ya. Kita tungguin foto follow up treatment mereka itu yang 3 bulan post tindakan ya, 6 bulan post tindakan sampai 1 tahun post tindakan. Kalau ada dan hasilnya bagus baru keren. Ya kita ikutin caranya. Karena saya nggak pernah lihat ada postingan sejenis itu. Adanya cuma foto atau video pas lagi tindakan. Yang lihat sebelum sama foto segera setelah tindakan ya, beberapa hari setelah tindakan. Tapi 2 minggu 3 minggu kemudian nggak ada. Dan setiap pasien kembali dengan hiperpigmentasi yang lebih buruk, lebih berat, lebih lebar, apa jawabannya? Ibu sih mungkin kurang rajin pakai krim paginya. Mungkin ibu nggak pakai pelembab, ibu main matahari, padahal semua udah dikerjain sama pasien. Ya, kalau pasien-pasien saya itu ceritanya semua udah dikerjain, saya kerjain semua dok. Saya sampai kemana-mana itu sampai bla 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 tutup, benar-benar nggak kelihatan, tetap aja tembus. Ya, oke. Ini kacamata gue lah diurusin, biar aja, bawel. Oke. Oke. RH bagus nggak? Nah ini nanyain gitu, RH bagus nggak? Gimana sih mau jawab orang saya nggak tahu mereka ngapain, obatnya apa aja, campur saya nggak tahu gitu. Ya, dan nggak etis juga saya ngomentarin brand begitu gitu ya. Anda jangan adu domba. Saya jangan nambah-nambahin musuh lagi deh. Ya. Oke. Ya. Kalau pakai exfoliator rutin masih perlu nggak ya cleansing oil untuk hilangin komedo? Jadi males komennya. PRP dengan T-plasma sama nggak? Serupa tapi tak sama. Beda. Ya, prosesinya beda. Sama satu lagi, sama-sama ngambil dari darah ya. Tapi prosesinya beda. Sama waktu kita nyuntikinnya, levelnya. Ini juga penting. Ini yang menentukan hasil.
Jadi PRP sama T-plasma itu ibarat bumbu kacang, ibarat karedok sama gado-gado lah gitu, mirip-mirip tapi nggak sama gitu ya. Gado-gado ya gado-gado, karedok ya karedok, kira-kira gitu ya. Ya, ini pertanyaan terlalu banyak, sampai pusing bacanya. Oke. Ntar. Laser CO2 rekomen nggak buat scar? Kita pakai ya. Saya pakai laser CO2 buat scar. Tapi biasanya nggak cuma laser CO2, jadi kita combine dengan ada sesuatu yang kita suntikin dulu, ya, baru kita laser CO2. Tapi kita sering pakai laser CO2 buat ngalusin parut ya. Tapi parut yang mau dihalusin yang masih bisa ngefek dengan dengan laser CO2 itu adalah parut yang masih dalam proses healing ya. Masih parut muda. Kalau parutnya udah parutnya tuh udah parut mature, udah parut tua, nggak bisa. Ya. Jadi pada parut dalam proses menuju pematangan itu biasa yang menjadi kandidat oke buat treatment penghalusan scar ya, yang kita tempel pakai CO2 laser. Dan saya pakai itu. Kita kerjain. Karena hampir semua pasien pasca operasi ya, misal facelift kan parutnya agak panjang tuh. Kan nanti dalam proses healingnya kan pasti parutnya merah dulu, agak mendebal sedikit, itu kan parut muda namanya. Nah, nanti disitulah kita tembakin ya, tujuannya untuk membuat supaya parutnya jadi lebih halus. Nah, tapi harus pada parut muda ya, jangan nunggu parutnya udah mateng, nggak bisa. Oke, baiklah kalau begitu ya. Breast augmentation itu sekali udah langsung kelihatan atau berkali-kali? Sekali aja ya, ngapain berkali-kali ya, sekali aja cukup ya. Dok, anakku ptosis sudah di-op, tadinya kalau pakai nggak bisa ngangkat, sekarang malah nggak bisa nutup pas tidur. Udah berapa lama itu? Harusnya nanti ada proses belajar kok ya, biasanya dalam beberapa minggu ya, sampai paling lama 2-3 bulan nanti akan belajar nutup biasanya ya. Ya kecuali ada sesuatu yang kurang tepat gitu ya. Kalau mau ya bawa, saya cek ya. Kalau pasien saya sih biasa bisa nutup sih ya. Dokter Widi kenal lah tuh dokter rambut saya tuh ya, dokter idola yang ngerjain rambut. Oke. So sekali lagi ya, silahkan kalau yang memungkinkan Anda buat samperin Beautiful, silahkan mampir ke Beautiful. Kita udah ada di Makassar, Jogja, Bali, Surabaya, Bandung, Bogor, Bekasi, Pik, Alam Sutra ya. Nah, silahkan ke sana ya. Kelapa Gading ya. Karena buat treatment flek melasma yang sedang berat, yang udah berat ya, yang memang kulit sampai hitam, apalagi kronosis gitu ya, kering banget gitu. Nah, semua permasalahan skin barrier itu perlu treatment T-plasma dan beberapa treatment lainnya itu masih belum saya spill semuanya ya. Dan itu harus dikerjakan ya, sementara ya saya tahunya cuma bisa dikerjakan di Beautiful, sorry ya. Plus ya itu tadi di luar skincare basic ya, sebagai supporting systemnya. Oke, coba kita lihat, kita mau ngajak ngobrol siapa malam ini. Siapakah yang terpilih? Saya lihat ya. Nah, saya akan invite Jannah ya. Mudah-mudahan dia bisa. Bisa nggak dia? Ibu Jannah. Coba ya.
Mana Ibu Jana? Tadi ada dia, kok hilang? Saya mau invite Jana. Bisa search nggak sih? Sini nggak bisa ya? Oke. Ah, ini dia. Halo dok. Hai. Nah, ngobrol deh. Video nyalain dong. Lagi di luar negeri apa di Indonesia? Di Bali. Indonesia. Lagi di Indonesia. Udah pulang. Kan kemarin akhirnya nyobain treatment kulit di Beautiful Bali ya. Iya aku cobain T-Rejuve, T-Seal, T-Flake. Besok aku T-Flake lagi yang kedua kalinya. Lumayan sih hasilnya. Yang pertama udah langsung memudar nih. Langsung iya. kelihatan. Ingatin ke tim Bali ya, jangan lupa T-Plasma wajib. Iya, T-Plasma udah kemarin. Sebelum Iya. T-Flake, T-Plasma dulu, terus baru deh T-Flake. T-Plasma tuh wajib per 2 minggu. Yang lain-lain supporting, mempercepat, Oh, oke. tapi nggak harus kalau lain-lain. Tapi yang paling penting Ini itu udah. T-Plasma. Iya, udah ini banget dok. Udah memudar sih. Aku udah T-Rejuve, T-Plasma Iya. udah. Sama Selama ini, T-Flake. kalau dulu treatmentnya emang ngapain aja sih? Jadi Anda Aduh, aku kayaknya over treatment deh dok. Soalnya top klinik sih, aku percaya. Aku pikir dia kayak 25 tahun kliniknya bagus ya dokter-dokter. Cuma dia kayaknya over, di peeling mulu, di laser terus 2 minggu kemudian minta di peeling. Jadi sebenarnya muka aku nggak ada masalah. Cuma waktu itu ada kayak promo yellow laser, katanya bagus, bikin glowing kulitnya. Nah awalnya aku nggak ada flek. Dan Bali kan panas, awalnya aku kulitnya udah pakai sehat-sehat aja, baik-baik aja gitu ya? baik-baik aja, kulit aku nggak ada masalah. Cuma karena mereka lagi promo laser bagus nih, bikin glowing, bikin ini, akhirnya tiba-tiba ada kayak bintik-bintik hitam cuma 3 titik, nggak terlalu parah, tiba-tiba kok di laser mulu, terus di peeling, akhirnya kayak ada tompel, akhirnya bikin aku stres. Tapi udah mulai menipis, kalau udah nggak kelihatan. Biasanya kalau kamera gini dok kelihatan banget. Sekarang ini aku nggak pakai apa-apa, ini baru cuci muka nggak kelihatan. Ini kamera nyalain dong, nggak kelihatan soalnya. Oh, oke. Mana nih? Udah. Ini Ah. udah mendingan banget muka aku, dok. Udah confidence sih. Dulu pakai foundation aja tuh masih Harusnya nggak kelihatan tebel, kayak hitam gitu, kayak abu-abu. Sekarang udah enggak sih. Udah mulai menipis, bagus banget sih. Pokoknya aku saranin kalian jangan laser deh, itu bikin. Nah sebenarnya gini, nah ini saya lurusin. Sebenarnya laser tuh oke. Jadi Ya. harusnya gini nih, harusnya ya. Pada kulit yang sehat, ya. Kalau misalnya waktu kayak Jana kulitnya masih sehat nih. Ya. Kulit sehat tuh waktu kayak kulitnya masih kayak kulit leher yang sekarang nih, Iya, ya. ya. Itu harusnya boleh di laser. Kalau saya sih saranin pasien saya tuh di laser 2 bulan atau 3 bulan sekali gitu. Oh, oke. Tapi di Pasti over kulit sih, glow. dok. 2 minggu Sekali sekali. aja. Gitu sekali aja. Gitu. Terus nanti kan di maintain juga dengan kan pasti pakai skincare juga kan. Iya, Nah, pakai jadi, skincare. nah skincare pun pakai misalnya krim malam itu yang misalnya pakai yang ringan-ringan aja, retinol misalnya gitu, ya. Pakai retinol yang kadarnya kecil aja, nggak usah gede-gede, ya cukup 2 kali seminggu. Nah itu cobain aja, nggak percaya, itu kan kulit leher masih sehat tuh, Hmm. cobain, ya. Kalau mau pakai retinol tipis-tipis aja, seminggu 2 kali, pasti nanti kulit leher lebih kinclong. Oh, oke. Ini Aku aku nggak nggak tipis. ikutin sarannya dokter Tompi nih, pakai basic skincare dulu. Kulit aku udah, kata dokter kemarin, udah sehat. Yang dokter Iya, Bali iya. bilang udah sehat, tinggal fleknya dikit lagi. Tapi kayaknya sih iya. aku percaya sih, kayaknya Di soalnya Bali kan ada 2, ada dokter Joje sama dokter yang V. dokter V. Ya, dua-duanya Iya. oke kok. Iya, Udah iya. sama, ilmunya sama tuh. Karena Oh, kita kerja pakai protokol yang sama gitu. Ini aku nggak pakai. Paling susah tuh ngeyakinin pasien yang udah terbiasa treatment macam-macam. Iya bener dok. Aku udah Karena- keliling soalnya dok, kayak give Kenapa? up gitu. Udah keliling sama klinik di ini kok nggak hilang ya, malah makin. Akhirnya semoga bisa. ini semoga sih udah kayak ngerasa ada perubahan sih. Setelah Iya, treatment kelihatan sebulan yang lalu T-Rejuve bener-bener kinclong. Teman aku Iya. sampai muka kamu glowing banget. Aku nggak pakai apa-apa, padahal cuma pakai moisturizer udah glowing sih kalau T-Rejuve. Iya, T-Rejuve itu memang efeknya itu bikin Bagus glowing, banget. bikin kulit. Lebih bagus dia dari pun- Rejuven deh, guys. Beneran, cobain deh T-Rejuve. Aku cobain Emang Rejuven beda ya sih. berkali-kali ya. Hasil T-Rejuve lebih mantap. Sebenarnya yang memperkuat itu karena ada T-plasmanya. Oke. Jadi kalau T-Rejuve tanpa T-plasma, kecuali pada orang yang kulitnya udah berminyak ya.
Ya. Kalau orang yang pasien kulit normal tapi berminyak banget, itu saya tidak memperbolehkan di plasma dulu, Oh, oke. karena nanti jadi makin becek kulitnya. Nah, tapi kalau misalnya kulitnya kering atau normal, di T-Rejuve gitu harus dengan plasma, baru cakep. Itu plasma tuh kayak polish. Oh, oke. Itu yang bikin dipegang enak, dilihat mengkilap. Iya, itu kayaknya di mix juga sih sama Dokter V. Iya ya, Sebelum- pasti. Itu udah pasti orang saya yang bikin tuh treatmentnya. Oh Jadi iya, pasti- aku ikut aja sih. Ya udah besok udah T-flag lagi. Ikut yang aja deh. penting- Kalau udah hilang seneng banget pasti. Ya nanti kalau dia diupdate ya. Lihat Iya, di dia foto udah fotoin sebelum- kok, udah fotoin prosesnya. Iya, biasanya kalau kayak gini nih kan karena nggak terlalu berat, biasa 3-4 bulan udah clean up kok biasanya. Itu cuma memang yang terpenting itu konsisten aja, tapi skin barriernya harus tetap dipertahanin dengan cara pakai sunblock yang benar. Iya, udah pakai Kan tinggal di sunblock. Bali kan panas kan? Iya, panas Jadi, banget, makanya di Bali. Jadi kalau main keluar, kalau bisa pakai topi atau pakai payung gitu. Terus ya tetap pakai sunblock per 2 jam sekali gitu. Ya sunblock merek apa aja boleh, yang penting Iya. nyaman di kulitnya. Silahkan cari yang paling nyaman apa gitu. Iya, udah ada yang cocok sih sunblocknya so far aman-aman aja. Jadi nggak harus pakai giut. Ya, saya nggak pernah bilang harus pakai produk saya. Kalau nggak masuk neraka, nggak begitu. Tapi Ya, oke, happy sih oke. Dok. Thank you for sharing ya. Ya, happy banget Oke. perawatan di Beautiful. Pokoknya bagus banget guys. Kalau aku cocok ya nggak tahu pengalaman Ya, kalian. Di aku cocok. Mudah-mudahan cocok semuanya. Ntar aku update lagi deh. Aku udah ada foto-foto dari sebelumnya kok. Oh, gitu ya. Oke. Thank you Jana. Oke, thank you. Bye. Bye. Oke, ya seru ya kalau dapat cerita baik begitu, ya. Mhm. So sekali lagi buat anda-anda yang ngerasa kulitnya kok sensitif banget ya, pakai apa-apa tuh susah gitu. Itu sebenarnya tanda-tanda skin barrier anda udah mulai rusak. Jadi emang fokusnya benerin skin barrier dulu, baru mikir pakai apa gitu. Ya. Saya bermelasma sudah beberapa tahun ini ditangani oleh dokter SPKK. Treatmentnya melasma injection gimana dokter? Saya sulit komentar karena saya nggak tahu beliau suntik kapan. Ya, saya nggak tahu beliau suntik kapan. Jadi gimana saya mau komentar? Jadi Anda bisa nilai sendiri ya. Kalau Anda ngerasa progresnya membaik, artinya sudah on track. Kulitnya yang melembab, fleknya menipis gitu ya. Berarti Anda udah on track. Tapi kalau misalnya belum ngerasa ada perbaikan, berarti mungkin ada yang masih kurang gitu ya. Nah, saya susah komentar, orang nggak periksa, gimana mau komentar? Bingung urugon. Ini loh. Bingung urugon. Waduh.